Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hilmi Anwar dengan 2023 1037 041 dari kelas pemodelan dan simulasi simulasi data B. Jadi eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul simulasi dinamika kecemasan fans Manchester United menggunakan pendekatan ABM atau Agent Based Modeling. Jadi dasarnya itu saya ingin memodelkan bagaimana tingkat kecemasan supporter Manchester United atau MU ini naik turun mengikuti hasil pertandingan sepanjang satu musim dan menguji beberapa strategi intervensi psikologis untuk meredakannya. Jadi yang pertama saya membuat dataset dummy yaitu fans profile dan match schedule di mana eh, dataset pertama itu fans profile di sini yaitu berisi 200 agen atau 200 fans virtual. Setiap agen saya bagi ke dalam 4 tipe kepribadian supporter, yaitu kasual, diehard, toxic positif, dan boomer. Masing-masing tipe punya karakter berbeda. Misalnya nih, boomer, dia punya resiliensi rendah dan distorsi kognitif tinggi. Karena dia cenderung mikir paling dulu. Jadi nilai-nilai ini saya generate pakai distribusi normal. Supaya variasinya realistis dan seragam semua. Lalu masuk ke dataset kedua itu match schedule ini di mana saya di sini intinya isinya ada jadwal 38 pertandingan dalam satu musim, yaitu saya kasih probabilitas menang, seri, dan kalah, dan beda tergantung lawannya. Kalau lawan tim-tim besar, pulang menangnya saya buat lebih kecil. Dan efek stresnya saya kasih bobot lebih besar. Jadi ini saya nanti jadi sumber stresor buat model saya. Oke, jadi sebelum masuk skenario penuh, eh, sini saya tunjukkan dulu contoh sederhananya. Ini ada grafik 5 agen yang saya bisa lihat responnya terhadap hasil pertandingan tanpa intervensi apapun, kelihatan naik, turun, begitu pola menang, kalah, dan beberapa sempat menembus garis merah terus putus. Sebentar. Nah ini, garis merah terus putus putus. Nah, ini saya sebut ambang panik atau panik attack di angka 0,8. Baik, di sini sekarang saya jelaskan inti modelnya di mana saya pakai mempunyah tiga pertama yaitu anxiety level atau tingkat kecemasan, resilience atau kemampuan agen menurunkan kecemasan mandiri atau daya tahan dan kognitif distorsi faktor di mana seberapa besar kalau pentingnya memperbesar dampak stres. Jadi perubahan kecemasan dari satu mesej ke mesej berikutnya itu saya rumuskan seperti ini. Jadi kecemasan di waktu berikutnya itu sama dengan kecemasan sekarang. Tambah efek stresor yang diperkuat, distorsi kognitif, dikurangi efek redaman dari resonansi yang diperkuat protokol CBT atau behavioral terapi. Oke, di sini masuk masuk pada uji 4 skenario yaitu pertama tanpa intervensi, yang kedua eh, intervensi reaktif. Nah, itu artinya CBT baru diberikan setelah kecemasan agen sudah melewati 0,8 atau ambang panik tadi. Ketiga, intervensi preventif. CBT diberikan rutin setiap mesej dengan dosis kecil, semacam latihan coping harian, dan keempat, saya uji kondisi distorsi kognitif tertinggi. Itu melihat apakah protokol CBT standar masih cukup kuat buat fans dengan pola pikir yang sangat hati. Jadi setiap skenario di sini saya jalankan 1000 kali simulasi Monte Carlo supaya hasilnya bukan bukan dari satu kali random. Ini benar-benar stabil secara statistik. Lalu masuk pada grafik di sini analisis perbandingan skenario yaitu ini hasilnya di mana garis biru tanpa intervensi kelihatan paling sering menembus ambang panik sepanjang musim. Jadi garis hijau skenario preventif jauh lebih stabil dan rendah. Sementara garis merah absorpsi kognitif tinggi dengan CBT reaktif.
Ternyata hasilnya mendekati garis biru di sini, hampir sama bentuknya dengan tanpa intervensi sama sekali. Oke, baik. Sini masuk ke grafik bar perbandingan, di mana di sini kita lihat warna kotak kesulitan akhir, yaitu skenario preventif ada di angka 0,26, 216, sorry, jauh lebih rendah dibanding reaktif yang di 0,786 sini. Artinya mencegah lebih efektif daripada menunggu sampai krisis baru bertindak. Jadi temuan paling menarik di sini ada di skenario, dari empat skenario ini, yaitu meskipun dikasih protokol CVP yang sama persis dengan skenario reaktif, itu versus dengan distorsi kognitif tinggi, tetap kecemasannya tinggi di angka 0,882 di sini. Lalu ini menunjukkan bahwa protokol yang seragam itu nggak cukup buat kasus yang dengan pola pikir catastrophizing yang parah, benar-benar yang perlu semua. Oke, kita masuk pada dashboard. Jadi selain notebook tadi, saya juga bikin dashboard interaktif pakai Streamlit supaya parameter-parameter ini bisa diotak-atik langsung tanpa perlu diubah kode. Di sini ada slider buat ngatur tingkat stresor, faktor distorsi kognitif, kekuatan protokol CBT, jumlah interaksi Monte Carlo, sama pilihan mode intervensinya. Kalau saya naikkan misalnya faktor distorsi kognitif ke sini, nah, nah, grafiknya langsung ke update. Kelihatan kecemasannya jadi bentar. Loading Pak. Nah, bisa dilihat di sini kecemasan jadi lebih fluktuatif atau sering menyentuh ambang panik. Di bawah ini juga ada grafik distribusi kecemasan akhir per tipe fans. Jadi kelihatan tipe mana yang paling rentan. Itu ada casual tadi empat tipe fans. Lalu di sini kita masuk pada jurnal. Sorry. Di mana seluruh proses ini saya tuangkan pada laporan berbentuk jurnal ini, mulai dari abstrak, metodologi, rumus model, di sini rumus model, hingga sampai hasil dan pembahasan lengkap dengan tabel dan grafiknya. Lalu, baik, sebagai kesimpulan ada 3 poin utama dari simulasi ini. Pertama, intervensi preventif itu jauh lebih efektif dibanding reaktif dalam menekan kecemasan fans secara keseluruhan. Jadi Dua itu yang kedua untuk individu ya dengan distorsi kognitif tinggi yang tadi protokol CBT-nya itu standar saja, tidak cukup perlu tindakan personal. Dan ketiga, model ini bersifat modular, jadi kedepannya bisa dikalibrasi ulang pakai data real seperti survei psikologis fans yang sesungguhnya. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.